Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwika Dewi sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kedaung. Ingin mencoba mempresentasikan atau membahas tentang cara bagaimana mengutip dalam karya ilmiah. Seperti biasa, ketika kita mendapatkan tugas, entah membuat makalah ataupun tugas karya ilmiah yang lainnya, baik di perguruan tinggi mau menyusun skripsi ataupun tesis dan disertasi, mari kita simak bagaimana cara mengutip teori atau pendapat para ahli dalam karya ini atau penelitian yang kalian tulis. Oke, kita simak videonya berikut. Yang pertama, kita harus bisa menulis kutipan itu dengan benar, dengan adanya beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengutip karya atau pendapat para ahli. Yang pertama yaitu jangan melakukan perubahan kecuali jika terpaksa untuk tujuan tertentu, dan harus disertai keterangan dalam tanda kurung atau tanda kurung segi empat. Contohnya seperti di sini ya, misalnya ada kalimat apa gitu menurut para ahlinya, kemudian disertakan dengan tanda kurung segi empat. Kemudian tips yang kedua, bila ada kesalahan mengutip atau kesalahan dalam penulisan oleh ahli atau pendapat ahlinya tersebut, maka tidak boleh kita perbaiki. Jadi biarkan saja bahasa aslinya seperti itu yang sudah tercantum di dalam karyanya. Kemudian yang kedua, adanya cara menulis kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Caranya yaitu yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jadi kita tidak boleh mengubah kalimat yang sudah disampaikan oleh ahli dengan kalimat kita sendiri. Jadi harus betul-betul pure murni kalimat atau bahasa yang dari para ahli tersebut sampaikan. Kemudian kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2 di atas, baik di awal maupun di akhir kalimat. Setelah itu jangan lupa tulis sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman dalam tanda kurung. Misalnya, contohnya yaitu yang pertama di sini yaitu ada kutipan dari Siswanto. Dia menyatakan bahwa cerpen atau cerita pendek dapat diartikan sebagai kisah pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh di satu situasi. Itu menurut Siswanto pada bukunya tahun 2008 halaman 142. Nah, di sini cara menulisnya itu kalimat tersebut harus pure murni kalimat yang disampaikan oleh Siswanto. Kemudian kita beri tanda kutip awal yaitu kutip 2 atau petik 2. Kemudian huruf kapital di awal kalimat langsung. Setelah itu di akhir kalimat langsung diberi tanda petik kembali. Kemudian jangan lupa cantumkan sumber bukunya, yaitu penulis bukunya Siswanto atau yang menyatakan kalimat tersebut adalah Siswanto. Kemudian tahun terbitnya kapan dan juga di halaman berapa ketika kalimat atau kutipan itu diambil. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu cara menulis kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kan ada kutipan yang bentuknya lebih dari 4 baris, ada yang kurang dari 4 baris. Kalau yang tadi yang dicontohkan pertama itu yang kurang dari 4 baris. Jadi untuk penulisannya itu spasi tetap disamakan dengan paragraf-paragraf yang lain. Sedangkan kutipan yang lebih dari 4 baris di sini ditekankan yaitu lebih dari 4 baris. Yaitu yang pertama seperti yang tadi awal yaitu tidak akan berubah ya, tetap ditulis dengan tanda kutip atau petik 2 di awal dan di akhir. Setelah itu kalimatnya harus sesuai dengan teks yang aslinya. Kemudian paragraf yang kalau yang tadi pertama itu bergabung dengan paragraf yang lain, kalau di dalam kutipan yang lebih dari 4 baris itu harus dipisahkan. Kemudian diberi jarak atau diberi spasi 3 spasi dari teks paragraf atau paragraf sebelumnya. Jadi sedikit menggantung dengan paragraf-paragraf yang lain.
Kemudian kutipannya itu dibuat dalam bentuk satu spasi. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu jangan lupa diberi sumber atau keterangan oleh pendapat ahlinya atau buku yang kita ambil seperti yang tadi. Bisa dipahami ya. Contohnya di sini, yaitu di sini ada kutipan yang lebih dari 4 baris. Untuk penulisannya seperti biasa, sama diberi tanda kutip atau petik 2. Kemudian bahasa aslinya seperti apa. Kemudian disertakan sumbernya, itu di sini ada Nurgiantoro pada tahun 2010 di halaman 164 menyatakan ya. Dia berkata yaitu sastra rekaan adalah karya sastra yang secara sengaja ditulis dan dikreasikan oleh seseorang. Jadi pengarangnya jelas dan pasti dengan mengikuti aturan-aturan tertentu. Diciptakan sebagai suatu bentuk karya seni, ditulis untuk mengekspresikan gagasan dan secara sengaja pula dimaksudkan untuk memperoleh kesenangan. Nah, itu adalah kutipan dari Nurgiantoro tahun 2010. Di sini cara penulisannya tidak boleh di spasi 2 atau mengikuti paragraf yang lain. Harus benar-benar dibedakan dengan paragraf yang lain, dipisahkan. Kemudian sedikit agak menggantung dengan paragraf yang sebelumnya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, cara mengutip kutipan dari orang lain. Bagaimana sih ketika kita mengambil sumber atau pendapat ahli dari karya orang yang kita temui? Misalnya saya pribadi Dwi mengambil kutipan dari karya orang, tapi ada teori dari seseorang tersebut. Nah, di sini adalah caranya. Kita tetap menyertakan nama pengarang aslinya. Ya, misalnya teorinya dari Budianto atau buku Budianto. Nah, kita ngambilnya itu dari karyanya Henry. Nah, kita cantumkan kedua sumber tersebut. Yang pertama di sini ada Henry. Henry itu karya orang yang kita ambil. Nah, di dalam bukunya Henry ada kutipan dari Budianto. Seperti itu. Kemudian dicantumkan tahun buku Budianto dan halamannya itu tahun berapa. Kemudian menjelaskan bahwa manajemen merupakan itu adalah contoh kutipan atau kalimatnya. Jadi caranya menyertakan nama pengarang aslinya kemudian diikuti dengan kata dalam ya. Bisa dipahami? Nanti saya akan ulang kembali. Caranya ketika kita mengutip dari orang lain atau dari sumber yang kedua, yang pertama di sini ada karya orang yang kita temui di buku awal. Kemudian di dalam buku itu kita menemukan pendapat dari Budianto. Nah, kita cantumkan kedua pendapat tersebut. Oke. Pahami ya, lanjut. Kemudian cara mengutip dari internet, bagaimana sih caranya? Oke, cukup kita tuliskan saja sumbernya berupa website dari artikel yang kita ambil tersebut. Lalu kita tempelkan dalam daftar pustaka. Jadi tidak harus kita langsung tempelkan di dalam paragraf atau bab-bab yang kita susun tersebut. Jadi cukup kita lampirkan di dalam daftar pustaka saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh semua peserta didik. Nah, itulah tadi pemaparan cara mengutip kutipan yang baik dalam bahasa Indonesia dalam menyusun karya ilmiah atau penelitian yang lainnya. Selanjutnya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aning Jati atas sumber dan data yang sudah memberikan saya inspirasi mengenai presentasi materi tentang cara mengutip ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dan like, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.